Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dari Tuhanmu yang menyediakan sorga seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Namun semua kita orang beriman menginginkan masuk sorga, namun ada yang menghalangnya. Dalam kajian para ulama kita, ada 12 macam penghalang orang masuk surga. Namun yang 12 itu pada hari ini kita coba menguraikan 4 macam aja dulu. Yang pertama adalah yang menghalang orang masuk surga. Yang pertama, syirik kepada Allah, menduakan Allah Ta'ala. Syirik itu adalah dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosanya sangat besar. Syirik itu ada 2, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu, kalau syirik besar sudah tahu lah kita di mana menduakan Allah Ta'ala. Namun dalam syirik kecil itu Nabi pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, riya. Nah, ini ternyata rupanya riya itu termasuk syirik. Karena kita beramal untuk dilihat orang. Jadi kalau kita beramal untuk dipuji orang, kalau saya tidak berbuat ini apa kata orang, kalau saya buat ini apa kata orang. Nah ini kalau yang model begitu namanya termasuk dalam kategori syirik kecil. Kita beramal itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia tidak diperintah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu pernah terjadi Bapak Ibu sekalian, heboh dulu di media sosial, orang meramalkan akan terjadi dunia kiamat. Tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9. Heboh orang pada waktu itu. Masa bisa pula meramalkan kapan terjadi kiamat? Nabi saja tidak dikasih tahu oleh Allah kapan terjadinya kiamat. Itu termasuk meramal-ramalkan hal yang seperti itu, dosa syirik. Menduakan Allah Ta'ala, dosa syirik. Nah, itu ya. Jadi yang menghalang kita masuk surga yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menghalang kita masuk surga adalah sombong. Sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga ya orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarah, sebesar biji sawi atau zarah ya, biji sawi.
Dia artinya kalau masih ada sifat sombong dalam diri seseorang itu sebesar biji sawi sekalipun, kita tidak akan masuk surga. Lalu ada orang bertanya kepada kita ketika kita ceramah, seperti apa cirinya orang sombong itu Pak Ustadz? Orang sombong itu adalah batarul haq, ya, menolak kebenaran, wa umyan nas, dan merendahkan orang lain. Nah, jadi itu sombong namanya. Tidak ada gunanya kita sombong di muka bumi ini. Ada orang yang sombong karena dia orang berkuasa. Siapa contohnya? Fir'aun. Apa ujung-ujung dari kesombongan Fir'aun? Allah benamkan Fir'aun itu di Laut Merah. Ada pula orang sombong karena dia orang kaya. Allah benamkan pula ke dalam bumi dengan harta-hartanya itu. Siapa dia? Adalah Qarun. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita jauhi sifat sombong. Karena di dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kadang ada pula Pak, orang mengatakan, orang tuh kaya katanya sombong dia. Yalah, sombong dia karena kayanya. Ada pula orang miskin sombong pula Pak. Orang kaya sombong adalah yang disombongkan karena kaya. Ini kita sudah miskin sombong pula. Nah, itu namanya tak tahu diri namanya itu. Jadi kita jauhilah sifat sombong, karena kita sombong itu akan menghalangi kita masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, memutuskan persaudaraan. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kadang adik-beradik dia tidak bertegur sapa, Pak. Sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa dia. Memutuskan persaudaraan itulah bahayanya. Saya dalam berbagai pengajian selalu menyampaikan, ada orang yang baik dengan Allah, rajin beribadah, taat ke masjid, tapi dengan tetangga, dengan semua orang tuh tidak ada dia saling kenal mengenal. Dia mau sendiri aja. Itu dia termasuklah orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia tidak mau bergaul dia Pak. Nah ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan familinya, itu dia tidak akan masuk surga. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, duribat alaihimuz zillatu aynama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu baik hubungan dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Jadi kalau kita hablum minallah itu dengan hablum minan nas itu saya contohkan seperti mata uang. Kalau kita punya mata uang, satu selembar itu yang ada ditulis angkanya itu adalah 11 saja, yang satunya tidak ada ditulis, kosong aja. Itu tidak laku tuh Pak, tidak laku. Nah, jadi saya tulis kedua-duanya itu. Jadi kita baik dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, tidak baik. Baik kita dengan sesama manusia tapi tidak baik dengan Allah, tidak ada hubungan dengan Allah, juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu dua tali itu harus kita jaga. Tali dengan Allah, tali dengan sesama manusia. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin wa hadirat dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Yang keempat, cukup 4 aja dulu, nanti kita sambung pada lain kesempatan. Yang keempat, berlaku buruk kepada tetangga. Nah, ini banyak terjadi nih Pak. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru biwaikahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yu'min, la yu'min, la yu'min. 3 kali Rasulullah itu mengatakan tidak beriman kamu, tidak beriman kamu. Siapa orang tidak beriman itu ya Rasul? Rasul mengatakan yang tidak beriman itu adalah
tetangga, dia punya tetangga, tetapi dia selalu membuat tetangga-tetangga lainnya itu tidak aman oleh lidahnya. Dia jahat terhadap tetangganya. Jadi orang yang jahat terhadap tetangga itu, sekalipun dia rajin ke masjid, rajin berzikir kepada Allah, tapi dengan tetangga tidak akur, maka dia akan terhalang dia masuk surga. Banyak kita saksikan di media sosial, orang bertetangga itu sebelah kanan ditutup jalan, sebelah kiri ditutup jalan. Akan payah jadinya kita itu, Pak. Tidak usahlah begitu dalam hidup itu. Mudahkan orang, ya, penyantun sama orang, berbuat baik kepada orang. Janganlah kita mementingkan diri sendiri, pikirkan juga tetangga-tetangga kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu membuat tetangga kita tidak nyaman. Kadang-kadang membunyikan musik kuat-kuat, tetangga sudah mau tidur. Nah, itu juga tidak boleh itu. Kadang-kadang kita bertukang, sudah jam 12 malam kita masih menokok-nokok juga lagi. Nah, itu namanya tidak memikirkan tetangga kita. Oleh karena itu para pemirsa, kalau kita ingin masuk surga, jangan pernah kita mencelakai tetangga kita. 4 ini aja lah dulu. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tambah 4 pula lagi. Jadi 12 itu 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ilmu yang menghalang kita masuk surga. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua adalah sombong. Yang ketiga memutuskan tali silaturahim. Yang keempat berlaku buruk kepada tetangga. Nah, insya Allah kita tambah lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.